Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan ya Pak atas waktu yang telah disediakan. Dan di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di dalam dilema etika. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah bersedia, Pak. Ya baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak. Dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika yang terjadi, yang saya lakukan adalah mengumpulkan informasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Kemudian dalam menentukan keputusan nantinya itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan itu selalu harus dikembalikan kepada aturan yang ada. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang. Nah, setiap pengambilan keputusan yang saya lakukan itu selalu menjalin komunikasi atau berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dan memastikan bahwa keputusan nantinya itu dapat dipahami oleh semua pihak dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Baik. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama-tama adalah mengumpulkan informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Terkadang saya langsung melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, kemudian menganalisis informasi yang telah saya dapatkan, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagi saya, Pak Amir, keputusan yang efektif itu adalah keputusan yang sesegera mungkin dapat diputuskan. Tapi ini tergantung dari objek permasalahan yang terjadi. Jika keputusan itu betul-betul menuntut kita harus segera diambil keputusan dalam proses penyelesaiannya, maka tidak boleh ditunda-tunda. Harus sesegera mungkin saya harus mengambil suatu keputusan, dan tentu saya harus melibatkan semua stakeholder yang ada. Tapi jika keputusan itu tidak menuntut tidak menuntut harus diselesaikan pada saat itu juga, maka saya bisa lebih leluasa bisa mengambil meminta pandangan pendapat kepada pihak-pihak di luar sekolah, misalnya dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, terkadang meminta pendapat kepada bapak pengawas, sehingga keputusan tersebut betul-betul dapat memuaskan semua pihak. Kira demikian. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam setiap pengambilan keputusan itu terkadang Pak, keputusan yang kita ambil itu terkadang ada pihak-pihak yang merasa kurang bisa menerima. Tapi itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memberikan penjelasan agar pihak-pihak tersebut dapat memahami, sehingga nantinya dapat ikut juga melaksanakan keputusan tersebut secara bersama-sama. Ya, baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau apakah Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal, tidak ada jadwal sih Pak Amir, karena permasalahan itu kan bisa timbul kapan saja. Mengenai proses penyelesaiannya ya, seperti tadi yang saya bilang, tergantung dari objek permasalahan yang terjadi. Jika betul-betul permasalahan itu genting atau sangat urgent dan harus segera dilakukan
penyelesaian pada saat itu juga, maka saya harus sesegera mungkin mengambil keputusan, tidak boleh ditunda-tunda. Ini jika permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan yang genting. Jika tidak, ya tentu saya bisa menyusun jadwal untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut, dan saya juga bisa meminta pendapat kepada teman-teman kepala sekolah yang lain, bapak pengawas, bahkan ke atasan yang ada di dinas pendidikan. Baik Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Faktor-faktor yang mendukung atau mempermudah saya dalam mengambil keputusan yang menyangkut kasus-kasus di 5 etika, yaitu adalah iklim sekolah yang kondusif. Jadi tentu saja yang mendukung adalah teman-teman jajaran guru yang ada, dan bapak pengawas, dan atasan-atasan yang ada di dinas pendidikan. Nah, mereka semua itu yang selama ini memberikan dukungan dan membantu saya dalam setiap mengambil keputusan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika. Saya kira demikian. Baik Pak. Jadi semua hal yang saya sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pengalaman itu adalah guru yang baik. Jadi setiap pengambilan keputusan, setiap permasalahan yang ada yang terjadi di sekolah itu kita bisa belajar. Dari situ juga saya belajar, sehingga kedepannya saya bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik. Artinya saya bisa belajar dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, termasuk dalam keputusan yang telah saya ambil, karena setelah dijalankan tentu keputusan itu harus dilakukan, apalagi istilahnya, dievaluasi. Itu diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan itu. Dari evaluasi itu kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga, sehingga kedepannya kita bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik lagi. Saya kira demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan Pak banyak terima kasih atas informasi-informasi yang diberikan, khususnya di dalam pengambilan keputusan di dalam dilema etika. Jadi sekali lagi saya ucapkan Pak banyak terima kasih. Saya lagi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amenuddin dari SDN 222 Manajeng, Kecamatan Sibulude, Kabupaten Bone, CGP angkatan 10. Jadi maksud kedatangan saya ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak sedang bersedia untuk diwawancarai tentang pengambilan nilai dilema etika? Iya, bersedia. Siap. Baik Pak. Jadi selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk wawancara hari ini dalam satu rangkaian pengembangan tugas oleh sebagai CGP di Kepulauan. Baik, saya mengamati dulu suatu masalah sebelum mengambil keputusan. Tentunya adalah mencari informasi tentang informasi yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan nantinya. Baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memanjul nilai kebajikan? Tentunya pada saat pengambilan keputusan kita harus dulu mencari informasi dan sesuai aturan dalam pengambilan keputusan nantinya. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama yang sering saya lakukan di sekolah tentunya adalah melihat dan mempelajari kasus tersebut dan berbicara dengan guru-guru
guru atau rekan sejauh yang ada di sekolah sebelum pengambilan keputusan. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi hal-hal yang suatu pengambilan keputusan tentu adalah pada saat pengambilan keputusan secara spontanitas, tentu melihat kasus-kasus tersebut. Contoh misalnya kasus siswa, tentu kita pengambilan keputusan siswa tersebut harus pada hari itu juga. Beda lagi kalau misalnya kasus-kasus yang menimpa yang terjadi pada guru, tentu kita harus berbicara rekan-rekan guru yang ada atau guru-guru senior yang ada di sekolah sebelum pengambilan keputusan tersebut. Ya, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang menjadi tantangan bagi saya adalah pada saat pengambilan keputusan. Tentunya kita sebagai kepala sekolah pada saat pengambilan keputusan tidak selamanya guru atau siswa bisa menerima keputusan tersebut dengan baik. Tetapi bagaimana kita pengambilan keputusan dengan berbicara berbagai misalnya guru atau rekan guru yang sudah senior meminta pendapat sehingga pengambilan keputusan tersebut bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Baik Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Misalnya apakah langsung Bapak menyelesaikan tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Baik itu bentuk prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Kalau di sekolah tentu melihat dari kasusnya. Kalau siswa tentu melihat kasusnya besar kecilnya, tentu kita langsung menyelesaikan kasus tersebut dengan pengambilan keputusan. Tadi yang pertama saya jelaskan bahwa kita harus dulu koordinasi dengan rekan-rekan sejauh yang ada di sekolah sebelum kita pengambilan keputusan. Kalau misalnya jadwal tertentu, kami di sekolah tidak ada jadwal yang tertentu sesuai dengan permasalahan yang timbul, kita selesaikan secara spontanitas. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya di dalam kasus-kasus dalam kasus dilema etika ini? Kalau yang mempengaruhi misalnya kalau di sekolah tentu kita melihat kasusnya. Kalau siswa tentu kita melibatkan yang namanya wali kelas dan komite sekolah sebelum pengambilan keputusan. Kalau kasus tersebut ada pada guru, tentu kita berbicara. Kalau misalnya kasusnya bisa kita selesaikan di lingkungan sekolah, tentu kita selesaikan. Kalau memang kasusnya agak-agak ini, tentu kita berkoordinasi dengan pengawas atau pembina sekolah sehingga pengambilan keputusan tersebut bisa diterima dengan baik oleh guru tersebut dan siswa tersebut. Dari semua hal yang sudah disampaikan Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak setelah mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau pengalaman pada saat pengambilan keputusan tentunya kita sebagai kepala sekolah tidak serta-merta harus mengambil keputusan tersebut tanpa melibatkan orang lain atau guru yang ada di lingkungan sekolah. Karena suatu masalah tentu kita tidak bisa langsung memutuskan, tetapi meminta dulu pendapat pengalaman yang pernah dialami oleh yang ada di lingkungan sekolah sehingga keputusan tersebut bisa baik dan diterima semua pihak. Ya baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan atas waktunya untuk berwawancara dengan saya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Amiruddin, CGP Angkatan 10 dari SDN 222 Manajem, Kecamatan Sidue, Kabupaten Bone. Jadi maksud kedatangan saya di sini Pak untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Iya, insyaallah. Baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Bila menemukan permasalahan yang terjadi, maka langkah pertama saya pastinya mengamati dulu. Ya. Kemudian mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan terakhir baru saya tentukan suatu keputusan yang tentunya berdasarkan dengan peraturan yang ada. Oh, iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam mengambil keputusan, ya tentunya harus selalu mengacu pada aturan. Setiap mengambil keputusan, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman sejawat untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami. Karena tentunya kita tahu bahwa selalu ada alasan di balik sebuah kejadian. Baik, Pak. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Ya, saya akan terjun ke lapangan, berbicara atau mewawancarai langsung pihak yang terkait. Nah, setelah itu saya menganalisis supaya bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, Pak. Lanjut kembali, Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika? Ya, kalau menurut saya suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila dilakukan secara spontanitas. Itu tergantung daripada objek permasalahan yang di lapangan. Saya tentunya harus berbicara dengan manajemen sekolah, wakase, dan semua teman-teman guru. Mereka semua mendengarkan pendapatnya. Nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan itu apabila kurang diterima. Ya, artinya kita harus meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau berbicara masalah jadwal, ya, saya tidak punya jadwal. Artinya ketika menemukan suatu masalah itu harus diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin jangan terlalu lama dari kejadiannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya pengambilan itu harus berdasarkan masukan-masukan juga teman-teman guru, ya termasuk pengawas dan dinas pendidikan itu utamanya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya, tentunya kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus permasalahan yang ditemukan di lapangan, khususnya di sekolah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk wawancara pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, saya ucapkan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.